Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kemarin sore saya melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia, ternyata terus bertambah Bapak Ibu. Kemarin ada 4.243, 359 meninggal, sembuh, dan 373 meninggal. Itu yang kena virus corona. Ya mungkin yang sakit yang lain mungkin juga lebih banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi apapun penyakitnya, kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Karena ada sebuah janji firman Tuhan untuk kita semua. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ya. Dan berjanji bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Itu. Asal seperti ayat di atasnya yang berkata, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan dalam kehidupan kita, Allah berjanji tidak akan menimpakan penyakit apapun dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan itu menjadi penyembuh dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melihat ada dua cara bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ya. Yang pertama, Dia menyembuhkan kita lewat pengorbanannya yang ada di atas kayu salib. Kita akan melihat di dalam Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal 53 ya, Yesaya 53 ayat yang ke-4 mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, firman Tuhan berkata bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya, kelemahan kita lah yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kita yang sakit menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus dan Paskah, ya, di mana Tuhan Yesus memikul salib. Bagaimana Tuhan Yesus mati di salib, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi juga menanggung segala sakit penyakit kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kelemahan kita, penyakit kita, kesengsaraan kita sudah ditanggung oleh Yesus, dipikul oleh Tuhan Yesus, mestinya kita tidak perlu menanggung lagi. Mestinya kita tidak perlu memikul lagi. Karena Yesus sudah memikulnya.
Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah, apapun penyakit yang ada dalam kehidupan kita, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan pada pagi hari ini. Amin. Ya, itu yang pertama. Bagaimana Yesus menyembuhkan penyakit kita. Yang pertama itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, lewat pelayanannya. Kita akan melihat di dalam Matius Injil Matius pasal yang ke-8. Ayat 14 mulai. Judulnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Lah, salah satu pelayanan Yesus di bumi ini adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Setelah ibu mertua Petrus disembuhkan dari penyakit demamnya, dikatakan banyak orang yang dibawa datang pada Yesus. Orang-orang yang kerasukan setan, orang yang mengalami berbagai sakit penyakit dalam hidup mereka. Setan-setan diusir, penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah sampai saat ini Yesus masih melayani kesembuhan? Masih, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus akan melayani kesembuhan lewat hamba-hambanya, lewat orang-orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 mengatakan, orang yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan apakah itu? Salah satunya adalah pekerjaan penyembuhan ilahi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan Saudara percaya, bukan hanya Bapak Ibu mengalami kesembuhan, tapi Bapak Ibu juga bisa dipakai untuk pelayanan kesembuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih berjalan dari kota-kota, dari desa ke desa, lewat hamba-hambanya, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terikat akan dilepaskan. Apapun penyakit yang ada di dunia ini, kalau Bapak Ibu Saudara percaya, semua penyakit bisa disembuhkan. Amin. Ya, itulah renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang sakit, sakit apapun. Kalau Bapak Ibu percaya, pagi hari ini Bapak Ibu sembuh, maka Bapak Ibu akan sembuh. Saya akan berdoa, silakan yang sakit Bapak Ibu pegang. Dan saya terlalu yakin kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Apapun penyakit saudara, pagi hari ini Tuhan juga sembuhkan. Karena Tuhan adalah penyembuh dalam kehidupan kita. Amin, mari kita akan berdoa. Bapak di surga, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Apapun penyakit mereka Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan.
bahkan Engkau sudah menyembuhkan Tuhan. Dan pagi hari boleh terjadi mujizat Tuhan. Yang sakit apapun sembuh pagi hari ini. Dan sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, kami semua boleh menjalani hidup ini dengan penuh kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segenap jemaat Tuhan yang ada di Gereja Mas Ndoro sepanjang hari ini ke dalam kuasa-Mu. Dan berkati setiap kami pribadi, apapun mereka kerjakan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.